Sosok seorang ibu sangat penting dalam kehidupan keluarga, terutama di masa pandemi ini. Ibu digadang-gadang sebagai garda terdepan untuk mengedukasi keluarga terkait mematuhi protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan ibu yang harus berperan aktif dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat? Dalam kesempatan berbahagia ini, untuk memperingati Hari Ibu, saya telah ditemani oleh ibu-ibu yang hebat tentunya, Ibu Penta Lianawati Ahmad Dawami. Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Oka. Ibu Penta ini merupakan istri Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami, dan juga Ibu Erni Harimuryanto selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan juga istri dari Wakil Bupati Madiun Haji Harimuryanto. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat. kita harus sehat semuanya. Harus Mbak. sehat. Harus sehat, Sehat selalu ya Bu ya. Iya. Wajib. Iya Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdialog sebentar saja. Iya, tentang Hari Ibu, Bu, karena ini merupakan momen yang sangat penting untuk kita peringati, bukankah begitu? Iya, begitu. Nah, Ibu bisa diceritakan Ibu sebagai istri pimpinan daerah dan juga seorang ibu pasti banyak kesibukan di dalam rumah maupun di tengah masyarakat. Bagaimana membagi waktu dan juga peran Ibu ini? Boleh Ibu Penta untuk menjawab dulu. Oh iya, terima kasih Mbak Oka. Jadi saya selaku ibu rumah tangga, selaku istri kepala daerah, juga selaku ibu bagi anak-anak. Jadi harus pinter-pinter membagi waktu antara untuk suami, untuk pekerjaan, untuk anak-anak. Itu kadang waduh rancu. Tapi kita harus benar-benar harus memilah kita kapan harus bisa mendampingi suami, kapan kita harus mendampingi anak-anak, dan kapan kita sebagai saya sendiri selaku Ketua Tim Penggerak PKK yang harus hadir di masyarakat, memberi semangat dan support terus kepada masyarakat terkait kegiatan yang sangat sekarang kita apalagi kena pandemik ini, jadi terus mendampingi masyarakat dalam memberikan kesadaran, memberikan sosialisasi, edukasi terkait pentingnya protokol kesehatan di saat COVID-19. Jadi bagi anak-anak saya juga mempunyai peran tambah, harus mengingatkan anak-anak yang dulunya anak-anak tidak terbiasa kayak memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Nah, sekarang itu peran saya juga bertambah, mengingatkan itu anak-anak terutama yang masih kecil, masih sering lalai dan sebagainya, harus terus mengingatkan. Bagi saya sebagai seorang istri harus terus mendampingi suami, menyupport suami, mengingatkan suami, apalagi suami sering keluar, sering komunikasi, ketemu dengan masyarakat banyak. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. Kadang bapak-bapak itu suka lalai dan kadang lupa kalau sudah pekerjaan banyak dan sebagainya. Jadi peran kita harus benar-benar dibutuhkan dan terus mendampingi beliau dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi alhamdulillah momen-momen yang sangat tepat ini terutama bagi ibu, saya ya harus pinter-pinter lah mengatur waktu untuk mereka berdua, jangan sampai ada yang iri salah satu, harus semuanya sama, seimbang ya Bu. Betul. Bagaimana dengan Ibu Erni Bu untuk mengatur waktunya? Terima kasih Mbak Oka. Kalau kami ya harus pintar-pintar membagi waktu ya antara istri wakil bupati, sebagai ibu rumah tangga. Kalau ada waktu ya saya ikuti arus bapak aja, olahraga yang betul. Gitu. Oh ya, betul sekali. Dan itu kasih edukasi kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Iya betul sekali Bu. Jadi kita di dalam rumah sebagai contoh keluarga, begitu juga di luar rumah ya Bu. Betul, iya harus menjadi contoh bagi mereka. Apakah Ibu pernah Bu merasakan tidak memiliki waktu untuk keluarga Bu? Pernah nggak terpikirkan hal itu? Sebenarnya kalau terpikirkan itu ada, tapi ya harus kembali kepada kita ya Mbak Oka. Kalau kita benar-benar bisa menyempatkan, mungkin tidak bisa tatap muka sama anak, minimal kita sekarang bisa
mengakses ataupun menyapa anak-anak lewat HP dan sebagainya. Iya, betul sekali. Apalagi anak-anak sekarang lagi belajar dari rumah, harus perlu pantauan dari orang tua. Jadi saya sedikit-sedikit harus memberikan semangat untuk mereka walaupun kadang lewat HP, SMS, WA gitu aja. Iya, paling tidak ada komunikasi ya Bu. Betul, gitu. Jadi tidak hanya komunikasi kepada masyarakat, juga pada keluarga, Iya, terutama anak-anak. iya Mbak Oka. Ibu, bagaimanakah Ibu ini menempatkan diri sebagai ibu di keluarga? Apakah Ibu ini tipe orang yang mendidik anak dengan keras atau mendukung apapun pilihan anak tersebut? Jadi dengan prinsip Mbak Oka, saya itu kalau mendidik anak itu yang penting disiplin dulu, tapi terus keras itu enggak. Jadi saya mengikuti apa yang menjadi kemauan anak, tapi saya harus mendampingi terus. Kemauan itu dari segi apa dulu. Kalau kemauan kita turuti semua, nanti anak sekarang apalagi kalau kemauan semuanya dituruti, harus kita lihat kemauan itu untuk apa manfaatnya. Lah kita harus lihat itu. Kalau memang manfaatnya untuk keluarga kita, untuk anak-anak, untuk sekolah, saya nggak apa-apa, tetap mengikuti. Tapi kalau saya takutnya anak-anak sekarang pegang HP dan sebagainya, punya kemauan yang mereka tidak paham apa artinya kemauan itu, ya kita harus benar-benar seleksi dan harus mendampingi terus. Yang penting harus disiplin, itu terutama kayak anak-anak, tugasnya dan kewajibannya, yang terutama kewajibannya harus benar-benar dilaksanakan, terutama anak-anak untuk berdoa, untuk sholat dan belajarnya, karena anak-anak saya kan masih kecil-kecil, Iya, masih masih belajar, sekolah. jadi kewajibannya itu yang diutamakan. Jadi yang Iya. hal-hal yang prinsip yang memang Betul, perlu iya. dituntut ya Bu. Kalau Iya. yang lainnya monggo Saya mengikuti didukung. alur Iya, aja, didukung. iya. Lalu bagaimana Ibu Abub? Iya, kalau saya tipenya memang orang nggak bisa kereng Mbak, sabar ya. Jadi tapi harus anak-anak saya harus tahu hak dan kewajibannya. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi monggo yang disenangi apa, yang penting sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Saya hanya mendukung dan tetap terus saya pantau mana yang baik, mana yang nggak baik harus ditinggalkan. Iya betul sekali. Memang itulah peran ibu ya di situ sangat penting. Kira-kira boleh nggak Bu cerita sedikit yang lebih keras ibu atau bapak Bu kalau sama anak-anak? Kalau yang lebih keras, maksudnya keras dalam arti itu bukan lebih disiplin, Ya, lebih disiplin itu ke dalam saya. hidup. Kalau Oh, bapak malah itu ibu. justru sabar, apapun yang menjadi permintaan anak langsung terus. Tapi kalau saya agak mengerem dikit. Kalau nggak ada yang ngerem nanti semuanya lolos. Waduh, kasihan anak-anak. Biar anak-anak juga itu lebih Mbak Oka, lebih berpikir juga. Oh, mana yang manfaatkan lebih dulu, yang prioritas lebih dulu. Jadi nggak terus semua kemauan kita perlancar, permudah gitu, ndak. Saya yang agak Iya, keras dikit. harus ada pengontrolnya Iya, ya, Bu. betul. Iya. Nah, di balik sosok ibu-ibu ini pasti ada yang dikagumi Bu. Sosok ibu seperti apa yang para ibu ini kagumi? Kalau saya yang paling saya kagumi, kalau dari dulu pahlawan kita, saya benar sangat mengagumi sosok seorang Kartini. Saya melihat, membaca biografinya, mereka sangat sederhana, terus bisa memperjuangkan dengan zaman dulu ndak ada apa-apa, bisa memperjuangkan emansipasi wanita sampai sekarang dikenang oleh seluruh dunia. Kalau yang sekarang, sosok-sosok sekarang yang bukan itu, saya masih seneng sama itu, yang Ibu Menteri, Ibu Sri Mulyani. Oh, Bu Sri Wah, Mulyani. dia kuat, pinter, juga sederhana. Itu saya yang paling suka. Dia bisa menempatkan sisi dimanapun. Yang terpenting juga beliau itu kayaknya disiplin yang harus diutamakan. Iya betul sekali. Oh, jadi Ibu Kartini ya yang menjadi inspirasi. Iya. Ibu Penta. Itu. Lalu Ibu Erni, adakah Seperti Ibu Bupati, karena sejak SD TK ya Mbak, Ibu Kita Kartini itu sudah dikenalkan dikenal ya, Bu. sejak Iya. Jadi ya itulah pahlawan yang Jadi contoh. jadi contoh bagi kami sebagai wanita. Kalau yang sekarang itu saya Ibu almarhumah
Ainun Habibie. Itu Habibie, saya suka sekali karena kesabarannya mendampingi Pak Habibie Habibie, dari nol sampai berhasil Iya. jadi menteri. Iya, luar biasa ya, Iya. Bu. Berarti kemarin nonton filmnya ya, Bu? Iya. Pasti nonton ya, ngikutin filmnya. Lagu-lagunya suka. Oh, lagu-lagunya juga suka. Pasti bisa nyanyi ya, Bu? Bisa dinyanyikan, Bu? Alah. Nanti aja ya. Iya, nanti aja. Ibu, adakah pesan khusus, Bu, bagi para ibu saat ini? Apalagi ibu milenial sekarang ini kan banyak ibu-ibu muda saat ini kan. Beda kan, Bu, ibu-ibu muda saat ini dengan zaman dahulu. Karena kalau saat ini tuh banyak dipengaruhi oleh gadget. Jadi mereka belajarnya lebih banyak lewat dari HP daripada ibu-ibu yang zaman dahulu kan mereka belajarnya tuh dari pengalaman dari ibu-ibu sebelumnya. Nah, adakah pesan dari Ibu? Oh iya, terima kasih. Kebetulan pas Mbak Oka di saat momen yang ketepatan yaitu kita memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Jadi saya mewakili dari perempuan yang di Kabupaten Madiun, saya berpesan kepada ibu-ibu semua, terutama ibu-ibu muda yang milenial, sekarang harus ibu-ibu ini harus berusaha dan jadi seorang ibu yang menjadi tauladan bagi keluarganya, terutama anak-anaknya. Jadi ibu-ibu sekarang harus juga mendampingi suami yang bisa menyupport bagaimana suami bisa sukses dalam bekerja, dalam memimpin keluarga. Terus pesan saya dengan teknologi yang sangat modern ini, terutama ibu-ibu milenial ini biasanya tidak bisa lepas dari gadget. Lah itu saya berpesan, saringlah mana yang dari sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi negatifnya tolong disingkirkan, tapi kita ambil dari sisi positifnya supaya dari gadget itu kita ambil sisi positifnya, yaitu bisa kita menambah pengetahuan sebagaimana kita peran ibu bisa belajar lewat itu, lewat gadget itu. Jadi belajarlah terus, jangan berhenti, jangan putus asa karena tantangan kita ke depannya semakin berat, semakin bertambah, apalagi di saat COVID-19 ini. Ibu merupakan pokok utama kesuksesan suatu keluarga. Jadi tetap terus semangat, tetap terus berkarya, tunjukkan karya-karya jenengan, inovasi jenengan demi kesuksesan keluarga kita masing-masing, demi kesuksesan kabupaten kita, juga bangsa kita. Jadi harus semangat, terutama ibu-ibu milenial sekarang harus lebih menunjukkan seorang ibu yang harus benar-benar dibutuhkan oleh keluarganya. Oke, dan juga masyarakat tentunya. Betul, ya, Bu. juga masyarakat yang ada di sekitarnya, tentunya itu. Lalu pertanyaan terakhir, Bu, adakah pesan untuk anak-anak se-Kabupaten Madiun, mengingat ibu-ibu ini kan merupakan tauladan dari tim penggerak PKK Kabupaten Madiun, ya? Jadi saya berpesan kepada anak-anak semua yang ada di Kabupaten Madiun, yang pertama harus tetap belajar, jangan putus asa. Yang kedua, berdoa, dan harus berdoa terus setiap saat. Yang ketiga, raihlah cita-citamu setinggi langit sesuai impianmu. Insya Allah dengan doa dan niat kamu dan diiringi doa ibu, insya Allah doa-doa itu akan terkabul. Di saat COVID-19 ini juga saya pesan kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Madiun terus disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan, terutamanya pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu harus selalu ditaati dan dijalankan terus setiap saat supaya anak-anak kita yang ada di Kabupaten Madiun tetap harus sehat, semangat, bisa belajar, bisa berkreasi, dan bisa jadi anak-anak yang menjadi harapan bangsa. Amin, terima kasih.
Ibu Wabub, ada yang akan disampaikan, Bu? Untuk anak-anakku yang ada di Kabupaten Madiun di hari Ibu ini, saya berpesan, tolong satu, hormatilah ibumu sebagai malaikat tak bersayap. Terus belajar, berdoa, semoga menjadi kebanggaan keluarga nantinya. Di masa pandemi ini, terus mematuhi protokol kesehatan agar kamu bisa belajar dengan baik. Sukses selalu untuk anak-anakku. Salam dari kami. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Terima kasih. Oka. Baiklah teman-teman, itulah tadi obrolan singkat kita dengan Ibu Pentalianawati Ahmadawati dan Ibu Erni Hariburianto. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan Ibu ya Ibu. Betul, Iya. itu harus. Pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Ya, Dadah. terima kasih.